Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Cahyotuko Aji dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU ini adalah bagian utama komputer yang berupa perangkat keras dan merupakan bagian yang paling penting dari komputer karena CPU ini berperan sebagai otaknya komputer. Fungsi CPU yang terdapat pada semua jenis komputer adalah untuk memproses data-data yang masukkan lewat papan ketik dan tampilkan lewat layar monitor. Generasi pertama, Summary of Content. Close pada tahun 1945, IBM memproduksi CPU komputer super besar yang dinamakan Electrical Integrator and Computer. Generasi kedua, Summary of Content. Close. Tahun 1956 ditemukan transistor yang menjadi awal dari revolusi komputer. Pada saat itu, transistor menggantikan fungsi dari tube vakum pada televisi, radio, dan komputer. Generasi ketiga. Pada tahun 1960-an, Jackie Kilby menemukan generasi ketiga oleh Integrated Circuit. Hal ini menjadi penanda terjadinya revolusi pada komputer, khususnya pada CPU. Generasi keempat, chip Intel 4004 dibuat pada tahun 1971. Semua itu membawa banyak kemajuan yang cukup signifikan bagi perkembangan CPU pada saat itu. Itulah terjadi penggabungan berbagai komponen yang sebelumnya telah terpisah pada perangkat CPU tersebut. Contoh dari komponen-komponen tersebut seperti memori, bus, dan prosesor. Semua itu dapat disatukan hanya dalam satu perangkat chip yang kecil. Perkembangan tahun 1971, tipe 4004 mikroprosesor. Pada tahun 1971 muncullah mikroprosesor pertama Intel. Mikroprosesor bertipe 4004 ini pertama kali digunakan pada mesin kalkulator Busicom. Dengan penemuan ini membukakan jalan untuk mengembangkan dalam pembuatan pada benda mati. Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.73 KHZ pada tahun 2005 dikembangkan. Intel Pentium 4 Extreme Edition prosesor ini diperuntukkan untuk pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari yang ada di dalam komputer miliknya. Sekilas tentang CPU. Sejak tahun 1960-an, istilah penamaan prosesor sentral ini sudah dipakai dalam industri komputer. Seiring dengan perubahan zaman yang semakin pesat, terutama dalam bidang teknologi, mulai dari bentuk sampai desain mengalami perkembangan yang signifikan. Namun, operasi dari CPU tetap sama hingga sekarang. Bagian-bagian CPU. 1. Motherboard, papan sirkuit. Motherboard ini biasa disebut dengan papan sirkuit komputer karena merupakan tempat bagi semua komponen yang terhubung. 2. Arithmetic and Logical Unit adalah salah satu bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk memproses data secara logika dan data-data yang membentukkan hitungan angka yang sesuai dengan instruksi. 3. Register Storage adalah sekumpulan alat-alat yang dapat menyimpan data dan mempunyai akses dan kecepatan yang tinggi saat instruksi sedang berlangsung. 4. ROM, Compact Disc Read Only Memory, atau yang sering disebut dengan CD-ROM. 5. VGA card, dalam kurung kartu grafis, adalah sebuah kartu yang terhubung ke motherboard atau papan induk. Kartu ini berfungsi sebagai media visualisasi antara perangkat dengan pengguna. 6. Hard disk adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama pada komputer. 7. Floppy disk. Floppy disk biasa disebut dengan disket. Floppy disk merupakan media penyimpanan yang tipis dan fleksibel. Cara kerja CPU. Cara kerja CPU adalah pada saat si pengguna memberikan arahan, maka arahan tersebut dimasukkan ke dalam prosesor melalui input penyimpanan. Perintah atau instruksi tersebut disimpan oleh control unit di program penyimpanan. Apabila perintah berupa data, maka data disimpan di penyimpanan kerja. Fungsi CPU memiliki fungsi utama, yakni menjalankan program yang tersimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi. Hardware RAM. Pengertian RAM.
RAM kepanjangan dari Random Access Memory yang biasa disebut DHP, yang terdapat di HP, di komputer dan laptop. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Fungsi RAM. Fungsi RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada PC atau komputer. Semakin besarnya RAM yang dimiliki, semakin cepatlah pula komputer tersebut. Selain itu, RAM juga berfungsi sebagai media penyimpanan di saat komputer atau laptop dalam keadaan hidup. Apabila laptop atau komputer dimatikan, maka data yang tersimpan dalam RAM akan hilang dan terhapus. Struktur RAM: 1. Input storage, 2. Program storage, 3. Working storage, 4. Output storage. Secara RAM, Random Access Memory atau biasa disebut RAM ditemukan oleh Robert Dennard. Pertama kali dikenal pada tahun 60-an. Hanya saja saat itu memori semikonduktor belumlah populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim untuk menggunakan memori utama magnetik. Perusahaan semikonduktor seperti Intel memulai debutnya dengan memproduksi RAM, lebih tepatnya jenis DRAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.